Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizizah Ramadan dengan NIM 4182411017, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Audit Sistem Informasi dan Manajemen Risiko IT yang dibimbing oleh Ibu Ina Sabili Karima, Eskom Mkom. Adapun yang topik akan saya bahas adalah tentang LMS. Presentasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana LMS mampu mendukung proses pembelajaran secara efektif, aman, dan berkelanjutan, khususnya dalam lingkungan Universitas Mercu Buana. Demikian pembukaan dari saya, semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas. Lalu, kita ke latar belakang. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk memanfaatkan sistem informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisien proses akademik. Salah satu bentuk bermanfaat teknologi tersebut adalah penggunaan learning management system sebagai media utama pembelajaran daring dan blended learning. Lalu, kita langsung ke profil singkat organisasi dan sistem. Profil singkatnya ialah Universitas Mercu merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang aktif penerapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi. Sering dengan perkembangan pendidikan digital, Universitas Mercu Buana telah mengimplementasikan LMS sebagai sarana utama dalam proses pembelajaran daring dan blended learning. LMS digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan administrator akademik sebagai platform terintegrasi untuk mengelola aktivitas pembelajaran. Sistem ini berperan penting dalam menjamin kelangsungan proses belajar mengajar, baik dalam kondisi normal maupun pada situasi yang memerlukan pembelajaran mengajar, baik dalam kondisi normal yang memerlukan pembelajaran jarak jauh. Lalu, secara operasional, LMS di Universitas Mercu Buana digunakan untuk yang pertama, distribusi mata kuliah, pengumpulan dan pengelolaan tugas mahasiswa, pelaksanaan ujian dan kuis online, proses penilaian akademik, dan forum diskusi dan komunikasi akademik. Kita lanjut ke ruang lingkup audit sistem informasi LMS, yang dimana audit sistem informasi difokuskan pada evaluasi kinerja, keamanan, dan tata kelola LMS yang digunakan di Universitas Mercu Buana. Ruang lingkup audit meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada aplikasi. Audit aplikasi mencakup penilaian terhadap kesesuaian fungsi LMS dengan kebutuhan proses pembelajaran. Lalu, keandalan fitur utama sebagai upload materi, pengumpulan tugas, ujian online, dan penilaian. Ketersediaan sistem, terutama pada periode ujian, dan kemudahan pengguna bagi dosen dan mahasiswa. Lalu ada data. Audit data meliputi keakuratan dan konsisten data mahasiswa, dosen, dan nilai akademik. Mekanisme penyimpanan data, pengamanan data pembelajaran, proses pencadangan backup, dan pemulihan data recovery. Lalu, perlindungan data pribadi sesuai dengan kebijakan internal universitas. Dan ada infrastruktur, yang dimana kapasitas dan keandalan server LMS, stabilitas jaringan yang mendukung akses sistem, kemampuan sistem menangani beban akses tinggi high traffic, prosedur pemeliharaan dan pembaruan perangkat TI. Lalu ada keamanan, ini mana mekanisme autentikasi dan otoritas pengguna, pengaturan hak akses berdasarkan peran, dan pencatatan dan pemantauan aktivitas penggunaan audit trail atau log, dan perlindungan siber. Yang terakhir, ada tata kelola teknologi informasi. Audit tata kelola TI menilai kebijakan pengguna dan prosedur LMS, kejelasan peran dan tanggung jawab pengelola sistem, kepatuhan terhadap standar dan regulasi internal, proses evaluasi dan pengawasan kinerja LMS secara berkala. Kita lanjut ke slide berikutnya. Identifikasi jenis audit sistem informasi, yang dimana
Jenis audit yang saya pilih ialah security audit dan operational audit. Mengapa saya memilih dua itu? Karena security audit diperlukan karena LMS universitas menyimpan data akademik penting dan bersifat sensitif, seperti identitas mahasiswa dan nilai perkuliahan. Audit ini diperlukan untuk memastikan keamanan data, pengendalian akses, serta perlindungan dari ancaman siber. Lalu saya memilih operational audit, dipilih untuk menilai efektivitas dan keandalan operasional LMS dalam mendukung proses pembelajaran daring dan blended learning, termasuk ketersediaan sistem, stabilitas layanan, dan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan akademik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Identifikasi resiko TI. Identifikasi resiko TI yang pertama ada kebocoran data mahasiswa. Yang kedua, akses tidak sah ke akun dosen dan mahasiswa. Ketiga, server LMS down saat ujian online. Kehilangan data akibat kegagalan backup dan kurangnya kesadaran keamanan pengguna. Lalu kita ke berikutnya. Di sini ada risk register sederhana, yang dimana risiko IT dampak kemungkinan dan level risiko. Seperti risiko TI-nya, kebocoran data mahasiswa, dampaknya sangat tinggi, kemungkinannya sedang, level resiko tinggi. Lalu ada akses tidak sah akun, dampaknya tinggi, kemungkinan tinggi, level resiko tinggi. Lalu ada server down saat ujian, dampaknya sangat tinggi, kemungkinan sedang, dan level resiko tinggi. Lalu yang keempat ada kehilangan data akademik, dampaknya tinggi, kemungkinan rendah, level resiko sedang. Yang kelima ada human error pengguna, sedang, tinggi, dan sedang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penggunaan framework audit. Framework audit yang saya gunakan untuk pembahasan ini adalah framework audit yang digunakan adalah COBIT 2019. Penjelasannya, alasan pemilihan COBIT karena fokus pada tata kelola dan manajemen TI, cocok untuk lingkungan pendidikan dan mudah dipetakan ke proses LMS. Domain dan proses relevan ialah APO, Elect, Plan, Organize, kebijakan TI dan manajemen risiko. Lalu ada DSS, Deliver, Service, Support, operasional LMS. Lalu ada MEA, Monitor, Evaluate, Assess, evaluasi kinerja sistem. Area audit yang dianalisis ialah pengelolaan akses pengguna, keandalan sistem, prosedur backup, dan recovery. Yang terakhir ada kepatuhan kebijakan pengguna LMS. Kita ke slide berikutnya. Rekomendasi kontrol dan mitigasi. Rekomendasi kontrol TI. Jenis kontrol seperti preventif, rekomendasinya adalah authentic 2 faktor 2FA. Lalu preventif, hak akses berbasis peran, role based access. Yang ketiga ada detektif, yang dimana rekomendasinya adalah log aktivitas pengguna, dan korektif, prosedur backup dan restorasi rutin. Yang terakhir ada preventif, pelatihan keamanan siber bagi pengguna. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penurunan resiko. Penurunan resikonya ialah 2FA mengurangi resiko akses tidak sah, log aktivitas membantu mendeteksi pelanggaran, backup rutin mencegah kehilangan data permanen, edukasi pengguna penurunan human error. Kita lanjut. Kesimpulan audit. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulannya ialah hasil audit menunjukkan LMS Universitas Mercu Buana berfungsi dengan baik, namun masih memiliki resiko pada aspek keamanan dan ketersediaan sistem yang perlu ditingkatkan melalui kontrol TI yang tepat. Refleksinya ialah tantangan ada audit SI, kurangnya dokumentasi kebijakan TI, rendahnya kesadaran keamanan pengguna. Manfaat audit bagi organisasi, meningkatkan keamanan data akademik, menjamin keberlangsungan layanan pembelajaran, dan mendukung tata kelola TI yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.